Hari ini, gua nggak mau ngajak lo dengerin teori motivasi murahan. Bukan juga omong kosong tentang self-love yang manis di mulut, tapi kosong di hati. Gue cuma mau ajak lo dengerin satu prinsip tua yang justru makin relevan di zaman sekarang. Sebuah cara pandang hidup yang bisa bikin lo kuat, tahan banting, dan tetap berdiri waktu dunia mulai jatuh. Namanya Stoicism. Mungkin lo pernah dengar nama-nama ini. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah. Mereka simbol ketenangan dalam kekacauan. Mereka hidup di zaman yang brutal. Perang, politik, pengkhianatan. Tapi mereka tetap waras, tetap tenang. Karena mereka punya satu hal yang dunia modern lagi kekurangan. Kendali diri. Masalahnya, dunia modern udah bikin banyak pria lupa siapa dirinya. Laki-laki hari ini tumbuh di tengah kebisingan. Di dunia yang nyuruh lo lembut, nyuruh lo ngalah, nyuruh lo pamer biar disukai. Tapi nggak pernah ngajarin lo gimana caranya kuat waktu semua itu hilang. Lo lihat sendiri, berapa banyak cowok hari ini yang emosinya nggak stabil, gampang baper, gampang marah, gampang down. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dari kecil nggak ada yang ngajarin mereka jadi kuat dari dalam. Nggak pernah dilatih untuk tahan, untuk tenang, untuk berpikir sebelum bereaksi. Stoicism datang bukan buat bikin lo kelihatan keren, tapi buat nyelamatin lo dari kehancuran batin. Lo bisa lihat sendiri dunia sekarang. Semua orang teriak pengen divalidasi, pengen dipuji, pengen kelihatan keren, apalagi cowok-cowok zaman sekarang. Hidupnya dikejar konten, dikejar likes, dikejar pengakuan dari orang yang bahkan gak kenal dia. Tapi, dari semua itu, berapa banyak cowok yang benar-benar punya kendali atas dirinya? Kebanyakan gak punya. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang nyerah. Dan itu yang Stoicism mau patahkan. Stoik ngajarin satu hal paling dasar. Fokus hanya pada yang bisa lo kendalikan. Lo gak bisa kendalikan cuaca, gak bisa kendalikan masa lalu, gak bisa kendalikan sikap orang. Tapi lo bisa kendalikan pikiran lo, respon lo, dan tindakan lo. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Setiap kali lo ngerasa gelisah, tanya ke diri lo sendiri, ini bisa gue ubah nggak? Kalau enggak, lepasin. Fokus lo terlalu mahal buat dibuang ke hal sia-sia. Pria stoik itu nggak reaktif, tapi efektif. Dia nggak gampang kebakar emosi. Dia nggak asal ngomong cuman buat nyakitin balik. Dia punya rem. Dia ngerti, emosi itu liar, tapi bisa dikendalikan. Waktu semua orang panik, dia tetap tenang. Waktu dunia ribut, dia tetap fokus. Dan waktu orang lain sibuk cari validasi, dia sibuk jadi pria yang pantas dihormati. Karena pria stoik itu disegani, tanpa harus minta dihargai. Cowok yang paling disegani, bukan yang paling banyak gaya, tapi yang tenang, yang tahan tekanan, yang gak goyah waktu ditinggal, yang tetap kerja keras walau gak ada yang apresiasi. Lo gak perlu bicara keras untuk didengar, gak perlu dipuji untuk tetap melangkah. Itu pria sejati. Dan buat lo yang mikir, gimana caranya jadi kayak gitu? Gampang, mulai dari latihan kecil, bangun pagi, gak usah nunggu alarm ketiga. Lo udah menang sebelum dunia bangun. Tulis jurnal, catat apa yang lo pikirin, apa yang lo syukuri, dan apa yang bisa lo kontrol hari itu. Lakuin negative visualization, bayangin hal buruk bisa terjadi, bukan buat takut, tapi supaya mental lo siap. Karena hidup itu gak selalu adil, dan lo harus kuat. Tahan reaksi, dihina, diameter diomongin, senyum. Lo gak hidup buat respon semua hal. Lo bukan remote yang bisa ditekan siapa aja. Gue tambahin lagi satu hal penting. Jangan cuma mikir ini soal disiplin. Ini juga soal fondasi. Karena cowok yang hidup tanpa fondasi, hidupnya kayak kapal tanpa jangkar. Dipuji, dia terbang. Dihina, dia jatuh. Dicintai, dia bahagia. Ditolak, dia hancur. Stoicism adalah jangkar itu. Supaya waktu badai datang, lo gak tenggelam. Supaya waktu semuanya runtuh, lo tetap bisa bilang, gue masih berdiri. Lihat Marcus Aurelius, dia kaisar. Pemimpin paling kuat di dunia waktu itu. Tapi apa yang dia lakukan waktu dunia lagi kacau? Dia nulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Dia gak nulis buat terkenal, dia nulis buat tetap waras. Dan hari ini, tulisannya, Meditations, jadi pegangan jutaan pria.
Bukan karena gaya tulisannya, tapi karena kedalaman pikirannya. Kalau seorang kaisar aja butuh stoicism buat bertahan, lo gimana? Bahagia itu bukan dari dunia, tapi dari kedalaman. Bukan dari uang, pasangan, atau pujian. Bahagia itu datang waktu lo bisa duduk sendiri tanpa resah. Waktu lo bisa gagal tanpa merasa hancur. Waktu lo bisa kehilangan tanpa kehilangan diri lo sendiri. Itu bukan pasrah, itu kuat. Itu stoik. Dan sekarang gue mau tanya, lo mau jadi cowok biasa yang hidupnya reaktif, yang gampang baper, yang selalu nyari pembelaan? Atau lo mau jadi pria dalam yang kuat, yang kokoh, yang tenang meski badai datang? Karena jalan stoik itu jalan sunyi. Nggak banyak yang mau lewat. Karena nggak ada pujian, nggak ada sorotan. Tapi di ujung jalan itu, ada satu hal yang semua pria sejati cari, harga diri. Lo nggak butuh tepuk tangan kalau cahaya lo datang dari dalam. Lo nggak butuh pengakuan kalau lo tahu siapa diri lo. Lo nggak bisa kontrol dunia, tapi lo bisa kontrol siapa lo di dalam dunia itu. Mulai hari ini, hidup bukan buat pamer, tapi buat bentuk karakter. Karena pada akhirnya, di ujung hidup lo, orang nggak bakal ingat berapa banyak pencapaian lo. Tapi orang akan ingat, seberapa dalam lo bisa bertahan. Waktu semua hancur, dan lo tetap berdiri. Dan semua itu dimulai dari satu prinsip, stoicism. Jalan sunyi, pria sejati, yang mungkin gak selalu disukai, tapi selalu disegani.